Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan membaca kitab tafsir, yaitu Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Imam Ali atau Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Kita membuka pada surat Al-Baqarah ayat ke-31 sampai seterusnya. Sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu, kita membaca ayat tentang penciptaan, awal mula penciptaan Adam, di mana Allah sampaikan kepada malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah di muka bumi, dan itu disampaikan adalah sebelum daripada penciptaan Adam dan anak Adam seterusnya. Dan Allah menyebutkan bahwa Allah menciptakan Adam itu adalah menjadi khalifah yang akan terus menerus, dari generasi ke generasi, dan juga berfungsi untuk mendapatkan mandat menjalankan perintah Allah di bumi ini, maka dialah dianggap sebagai khalifah yang mewakili, di bumi ini. Kemudian kita lihat kepada ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Jadi setelah malaikat menyatakan bahwa ya Allah, untuk apa engkau menciptakan makhluk yang nanti mereka akan menumpahkan darah, akan merusak di muka bumi. Lalu untuk Adam ini, Allah menyebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kemudian mengemukakannya kepada malaikat. Faqal, dan Allah berfirman, anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Kabarkan kepadaku tentang nama-nama, tentang nama-nama daripada benda-benda itu semua, kalau betul kalian adalah in kuntum shadiqin, kalau benar kalian itu adalah jujur atau orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat pun berkata, subhanak, maha suci engkau, la ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali adalah apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berkata, wahai Adam, kabarkan kepada mereka tentang nama-nama mereka itu. Falamma amba'ahum, maka ketika Adam memberitakan, mengabarkan kembali tentang nama-nama bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka itu semua, nama-nama benda dan semuanya,
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Tidakkah aku telah katakan kepada kalian sesungguhnya aku lebih mengetahui ghaib, segala yang tersembunyi di langit dan juga di bumi. Wa a'lam, dan aku lebih mengetahui ma tubduna wa ma kuntum taktumun, apa yang kalian nampakkan dan apa pula yang kalian sembunyikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat penting bercerita tentang bagaimana asal-usul dan juga bagaimana kejadian pertama antara malaikat dengan Adam. Kita lihat di sini, setelah Allah menciptakan Adam, Allah mengajarkan kepada Adam itu asma'a kullaha, semua daripada nama-nama. Kita dapatkan para ulama mengatakan bahwa dalam tafsir ay asma'al musammayat kullaha, qala Ibnu Abbas 'allamahu isma kulli syai'in hatta qas'ah wal maghrafah. Jadi Allah ajarkan kepada Adam semua nama-nama, ya, semua nama-nama benda apa saja, ya. Lalu sampai Ibnu Abbas mengatakan Allah mengajarkan nama-nama itu semua sampai nama alat untuk menciduk air itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nama-nama itu. Ya. Kemudian kita lihat thumma aradahum 'alal malaika, thumma aradal musammayat, lalu kemudian nama-nama itu, ya, Allah kemukakan kepada malaikat dan menanyakan kepada malaikat, bahasanya kamu tahu enggak apa namanya ini? Kamu tahu enggak apa namanya ini? Tapi Allah tidak ajarkan itu pada malaikat, diajarkan hanya kepada Adam. Lalu kemudian Allah tanyakan kepada malaikat, tahu tidak apa namanya ini? Jadi kalau bahasa kita, ya, ini adalah kata para ulama untuk menjadikan malaikat sadar bahwa ada kelebihan diberikan oleh Allah kepada Adam yang beda dengan malaikat. Kelebihannya di mana? Adam itu diajarkan nama-nama benda semuanya, ya, sedangkan malaikat tidak. Nah, malaikat tidak diajarkan demikian. Faqala anbi'uni ay akhbiruni bi asma'i haula, maka Allah meminta kepada malaikat adalah kabarkan kepadaku, ya, tentang nama-nama mereka itu semua, ya, daripada makhluk-makhluk itu, ya, kalau benar, kalau memang kalian orang-orang yang benar. Artinya apa? Ai fi za'mikum annakum ahaqqu bil khilafah mimma istakhlafathu, wal hasil anna Allah taala azhara fadla Adam lil malaika bi ta'limihi ma la ta'lamuhu al malaika. Wa khassahu bil ma'rifah at-tamah dunahum min ma'rifatil asma' wal asya' wal ajnas wal lughat wa lihadza i'tarafu bil ajzi wal qusur. Jadi malaikat kemudian di sini dinampakkan oleh Allah bahwa mereka tidak mengetahui, mereka tidak belajar, hanya Adam yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan mampu untuk belajar dan mendengarkan, serta mereka mampu untuk memahami nama-nama tersebut. Lalu ditanyakan kepada malaikat untuk apa? Untuk supaya malaikat sadar dan tahu bahwa mereka tidak memiliki kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam, yang dimiliki oleh Adam alaihissalam bersama dengan anak-anaknya. Akhirnya malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau wahai Allah, ya, daripada segala kekurangan, dan kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya. Akhirnya malaikat sadar dan malaikat juga mengakui bahwa mereka tidak akan mampu dan tidak akan bisa apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak punya ilmu kecuali hanya diajarkan oleh Allah. Nah, sekarang ketika malaikat tidak diajarkan, ya berarti tidak mengetahui. Kalau Adam diajarkan, berarti Adam yang tahu. Di sini berbedalah antara Adam dengan malaikat. Dan di sini juga kata para ulama ini untuk, ya, litabkid. Tabkid ini adalah menjadikan
malaikat diam, tidak lagi mengatakan bahwa untuk apa diciptakan. Itu mereka akan menumpah darah nanti di muka bumi dan akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Ternyata ada kelebihan lain daripada Adam bersama dengan anak-anaknya, yaitu dengan ilmu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya antal alim, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah yang maha mengetahui, yang tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi darimu. Wal hakim, artinya hakim adalah alladzi la yaf'al illa ma taqtadhihi al-hikmah. Al-hakim itu artinya kalau bahasa kita bijaksana. Bijaksana itu adalah orang yang melakukan sesuatu sesuai dengan hikmah. Ya, semuanya itu ada hikmah, tidak ada sesuatu yang sifatnya merugi, sesuatu yang aib, tidak ada. Itu namanya orang yang berbuat secara hikmah. Maka Allah adalah maha bijaksana. Semua perbuatan, semua tindak daripada Allah itu semua adalah tidak ada aib, tidak ada kurangnya. Semua ada hikmah di belakang itu. Di sini malaikat sadar dan mengakui bahwa apa saja yang ingin diciptakan oleh Allah, di situ semua ada hikmah yang mereka tidak mengetahuinya. Qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim, ay a'limhum bil asma' allati ajazu an ilmiha. Lalu Allah perintahkan kepada Adam, kabarkan wahai Adam dengan nama-nama itu semua. Malaikat sudah angkat tangan, mengatakan bahwa kami tidak tahu apa-apa. Kalau enggak diajarkan kepada kami, ya Allah, kami tidak tahu apa-apa. Lalu disuruh kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama itu semua. Ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, ay akhbirhum bi kullil asya' wa samma kulla syai'in bismihi wa dzakara hikmatihi allati khalaqa laha. Lalu Adam pun akhirnya menyebutkan nama-nama setiap benda-benda, menyebutkan nama-nama setiap apa saja yang bisa disebutkan di dalam bahasa kita sampai hari ini. Itu semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja bacaan, sebutan daripada anak Adam hari ini, ya. Bahasa kan banyak, jutaan bahasa di muka bumi ini yang disebut oleh anak Adam. Itu semua diajarkan oleh Allah kepada malaikat, kepada Adam dulu. Kata para ulama seperti itu. Jadi gayung dalam bahasa Aceh, kemudian dalam bahasa Arab mighrafah, berbagai macam versi sebutan terhadap itu semua diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam, sehingga anak-anak Adam tahu itu semua. Maka dalam teori kebahasaan, bahwa bahasa itu asalnya dari mana? Memang sudah secara fitrahnya. Di antara teori asal usul bahasa itu, dari fitrah manusia sendiri memang sudah ada bahasa itu. Enggak ada yang bisa mengatakan asal usul bahasa dari mana. Bahasa Aceh asal usulnya dari mana? Mungkin bisa dicari asal usulnya. Ada mungkin kembali kepada rumpun bahasa ini, rumpun bahasa itu. Ya, ujungnya semua itu adalah asal usulnya dari Adam, dari Nabi Adam, dari anak-anak Adam. Kemudian boleh jadi Nabi Adam mengajarkan sebutan yang berbeda kepada anak-anak beliau, lalu kemudian dari situlah berbeda-beda pula dialek dan yang lain terus, tapi asal usul rumpunnya sama. Di Eropa saja bahasa-bahasa itu ada asal usul yang rumpunnya sama, ya, rumpunnya itu sama, ya. Nah, jadi teori bahasa ini kalau sesuai dengan Al-Quran kita katakan itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adamlah yang mengajarkan semua penyebutan nama-nama itu. Jadi semua bahasa hari ini yang disebutkan oleh anak Adam itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan bahwa kalau seandainya Allah enggak mengajarkan sebutan itu sejak dari dulu, kita enggak tahu. Malaikat saja begitu, ya kita juga begitu, enggak diajarkan sama Allah, kita tidak tahu. Semua pengucapan itu diajarkan. Berarti begitu banyaknya yang diajarkan oleh Allah kepada malaikat. Lalu ketika Allah suruh sebutkan semuanya itu, ya, Adam pun akhirnya menyebutkan, ya. Falamma ambahum bi asma'ihim, ya, ketika telah disebutkan oleh Adam nama-nama itu semua, ya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, ya. Bukankah qala alam aqul lakum, tidakkah aku telah sampaikan, katakan kepada kalian wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan juga di bumi, ya.
Alam unabbi'ukum bi anni a'lam ma ghaba fis samawati wal ardi ankum, yaitu yang tidak kalian ketahui, yang tersembunyi di langit dan di bumi itu tidak kalian tahu. Apa yang terjadi di bumi nantinya tidak kalian tahu. Nah, kemudian wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun ay ma tuzhirun wa ay tusirruna min da'wakum annallaha lam yakhluqu khalqan afdala minkum. Ya. Jadi aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh malaikat? Kata ulama tafsir dalam hal ini adalah bahwa Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih baik daripada malaikat. Ada anggapan dari malaikat ketika diciptakan Adam bahwa ya tidak ada makhluk lain yang pantas Allah ciptakan daripada kita, yaitu malaikat itu sendiri. Ada anggapan begitu dari malaikat. Lalu ketika Adam disuruh untuk dan diajarkan nama-nama itu semua, lalu kemudian Adam berhasil menyebutkannya, malaikat tidak mampu karena tidak diajarkan, berarti ada makhluk yang lebih baik daripada apa? Daripada Adam itu sendiri, yaitu apa? Daripada malaikat, yaitu Adam. Iblis bedanya apa? Iblis setelah itu enggak mau mengakui. Sedangkan malaikat mengakui. Oh iyalah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kami memang tidak memiliki ilmu apa-apa ya Allah kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Engkau Maha mengetahui dan Engkau Maha bijaksana. Betullah apa yang sudah Engkau ciptakan ini ya Allah. Nah, malaikat itu mengakui mereka tidak lebih daripada Adam, ya. Ada lebih daripada Adam. Sedangkan iblis dan daripada golongan jin, ya mereka tidak mau mengakui. Ya, walau nampak lebih tidak juga. Nah, inilah sombongnya iblis. Beda dengan malaikat. Di sini nanti ayat yang selanjutnya disebutkan tentang bahwa iblis enggak mau sujud. Adam sujud. Sedangkan malaikat sujud. Karena malaikat mengakui setelah melihat bahwa iyalah lebih daripada Adam, lebih Adam daripada kita, mereka akui. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita dapatkan kejadian ini bahwa di sini kelebihan Nabi Adam itu beserta dengan anak-anak Adam dan juga kita. Apa? Bahwa yang pertama sekali terjadi dalam proses setelah penciptaan Adam itu apa? Ajar mengajar, belajar ilmu. Harus kita paham dengan baik bahwa kelebihan daripada anak Adam ini, Nabi Adam dan juga anak Adam seterusnya adalah proses belajar mengajar, belajar ilmu. Di situ kelebihan kita. Kita memang kalau tidak diajarkan kita tidak paham. Tapi kemudian yang menjadikan kita mulia bahkan lebih daripada malaikat apa? Adanya proses belajar mengajar terus. Itu inti daripada Adam, inti daripada anak manusia ini, anak Adam. Sampai hari ini adanya proses belajar mengajar. Maka pada saat kita berhenti belajar, hana mernole ka berhenti je ke manusia, berhenti je ke anak Adam, berhenti jadi anak Adam. Kenapa? Tidak lagi belajar tidak belajar mengajar, sudah berhenti. Ilun kalau saya kalau dia buat menyampu lom dema, kasih pelotol 20 tahun lo ya buat awal maino hana buat le. Tidak ada begitu. Orang yang banyak mengajarkan orang lain justru itu paling banyak belajar. Kalau enggak mau ngajarin apa? Dulu sudah saya belajar, hari ini hana le belajar, berarti ilmunya ilmu dulu. Ilun jamun kalau lo jak buat, kalau lo jak pula panjang. Jamun maino hanale berarti ilmu jamun, hana ilmu ino. Terus berproses, terus harus belajar. Itu inti. Adam diakui oleh malaikat itu adalah hebatnya karena terus belajar, tidak berhenti. Dan itu memang terbukti kita lihat bahwa ulama-ulama yang diakui ilmu-ilmu mereka itu enggak mampu berhenti belajar, enggak mampu berhenti belajar. Terus setiap itu mengumpulkan karya-karya hasil. Belajar dari mana? Belajar dari sesama, belajar dari orang yang lebih alim daripada dia, belajar dengan cabang ilmu yang berbeda-beda. Terus akan tidak bisa berhenti untuk belajar. Maka para guru-guru kita juga yang belajar mengajarkan anak-anak enggak bisa dengan satu diktat.
Idono ilun kadari jamun nyo buku luma tapi hanya menggantau le. Orang enggak bisa ganti buku lagi. Hanya menggantau buku le. Cik nyan kayaknya ahli dak bidang bukunya mentau. Enggak bisa. Harus tetap belajar yang baru apa terus begitu. Maka ilmunya akan segar terus. Ilmunya nampak bermanfaat terus. Ilmunya nampak up to date, bahasanya sesuai dengan kenapa? Terus belajar. Terus belajar. Enggak bisa jadi ganyan ahli di bidang satu kitab. Nyo kayak ahli. Enggak bisa, harus belajar banyak kitab. Artinya bahwa kalau sudah ahli kitab ini, maka ganyan hanya belajar yang hanya ngajar yang lain. Nyo menteng. Tak bisa. Terus belajar segala sesuatu yang kita belum tahu. Itu proses manusia. Kita juga begitu, yang awam, yang terus belajar sesuai dengan keawaman kita. Ya, kita bukan ulama, ya, sesuai dengan keawaman kita, tingkat pengetahuan kita terus belajar dalam hal-hal dalam kehidupan ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena itulah kemuliaan manusia ini sejak awal diakui oleh malaikat, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Lalu di sini teori bahasa juga perlu kita sampaikan. Para ulama sebagian menyebutkan bahwa kalau ingin belajar bahasa yang kita belum tahu, bahasa asing bahasanya, itu belajar bahasa asing yang pertama sekali diajarkan apa? Itu kata kerja atau kata benda? Nama-nama benda. Kalau belajar bahasa Inggris yang yang diajarkan pertama apa? Kata kerja atau kata benda? Benda dulu. Semuanya adalah benda dulu. Kursi apa, meja apa, rumah apa, semua nama-nama dulu. Setelah banyak nama-nama kita sebutkan, baru nanti mulai kata kerja. Nah, kenapa begitu? Ini memang Allah ajarkan dulu, sejak dulu apa? Nama-nama dulu diajarkan kepada Nabi Adam. Diajarkan nama-nama dulu. Mau belajar bahasa asing, belajar dulu nama-nama itu semua. Ya, belajar nama-nama dulu semua. Ya. Kalau banyak nama-nama, isim-isim kita belajar, setelah itu baru kata kerja. Ya, kata sifat kemudian itu, ya. Begitu memang fitrah manusia seperti itu. Terbukti sampai hari ini. Allah mengajarkan pertama kepada Adam itu memang asma. Ya, asma yang diajarkan, bukan verb, tapi adalah nama-nama benda dulu yang diajarkan. Nah, sampai hari ini ternyata adalah sama seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini kelebihan, ya, yang Allah nampakkan kepada Adam dibandingkan dengan para malaikat, adanya ilmu. Nah, disinilah kami ingin sampaikan sekali lagi betapa sesungguhnya ilmu pengetahuan ini dia tidak akan pernah habis-habisnya, walaupun kita belajar sesama kita. Hari ini kita belajar dari siapa? Ya, dari sesama manusia. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu, kata Allah, itu ada yang lebih alim, lebih paham, lebih tahu lagi. Jangan pernah mengatakan diri kita lebih paham, lebih tahu. Siapapun kita, jangan pernah mengatakan atau mengakui atau bahkan terbersit dalam hati, saya lebih tahu, saya lebih paham daripada semua orang, daripada orang lain. Di atas kita ada orang yang lebih paham. Dan kita juga meyakini kalau siapa saja yang kita lihat di depan kita atau di sekeliling kita atau hidup bersama kita, beliau alim di bidang ini, tapi akui bahwa di atas beliau ada yang lebih alim lagi, walaupun kita tidak tahu. Memang ganyan carong tak di bidangnya, tapi di atas beliau mesti ada yang lebih pintar daripada beliau. Nah, terus begitu ilmu pengetahuan, saudaraku yang dimuliakan Allah. Sehingga kita tidak akan pernah sombong. Tidak akan pernah sombong, ya. Betapapun ada kelebihan dari ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu. Yang kedua adalah ketahuilah bahwa ilmu itu memang diajarkan oleh Allah kepada kita. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi. Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya kebaikan, Allah mudahkan baginya memahami agama ini. Ya. Jadi Adam pertama diajarkan oleh Allah, dan malaikat mengakui bahwa mereka tidak punya ilmu kecuali yang diajarkan oleh Allah. Maka sampai hari ini Nabi mengatakan kepada kita, siapa yang mendapat Allah inginkan kebaikan baginya, dimudahkan baginya belajar ilmu agama. Ya. Memangnya kalau bukan ilmu agama tidak ada kebaikan? Ada kebaikan. Tapi ketahuilah dalam Islam disebut ada ilmu maqasid dan ilmu wasail.
Ilmu maqasid itu adalah ilmu tujuan. Sedangkan ilmu wasail itu adalah ilmu ulum al-wasail, itu adalah ilmu-ilmu yang menjadi wasilah, yang menjadi instrumen. Nah, ilmu-ilmu dunia semuanya itu ilmu sebagai ilmu wasilah, bukan ilmu tujuan. Sedangkan ilmu tujuan ilmu agama. Jadi kita belajar semua cabang ilmu, ya, ilmu yang sifatnya duniawi, ilmu gempa, ilmu laut, kemudian juga ya arsitek, kita belajar semuanya, kita belajar, ya. Ini semua adalah ilmu wasilah. Jangan katakan ini sebagai ilmu tujuan, bukan ilmu tujuan itu. Ilmu-ilmu wasilah. Begitu juga ilmu kedokteran dan yang lain itu yang sangat rumit banyak sekali, itu bukan ilmu tujuan, tetapi ilmu wasilah semuanya. Wasilah itu menuju apa? Menuju ilmu agama. Dengan kedokteran saya, ilmu kesehatan yang saya miliki, dengan arsitek yang saya miliki, yang keahlian saya di bidang ini, apa yang bisa saya ciptakan, saya buat sehingga mendekatkan diri saya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ahli di bidang ilmu air misalkan. Bagaimana ini menyuplai air untuk hamba-hamba Allah yang memudahkan mereka, kemudahan hidup mereka, untuk mereka minum, untuk mereka berwudu, untuk mereka terus begitu. Ya. Ada ujungnya ada ilmu agama. Makanya Nabi katakan, barang siapa yang diberikan kepadanya kebaikan oleh Allah, akan dipahamkan mudah baginya ilmu agama. Jadi dengan dia keilmuannya di bidang ilmu laut, ilmu gunung, ilmu gempa, ilmu langit, itu semua ujungnya adalah bagaimana dia kemudian akhirnya bisa memahami apa yang ada dalam agama yang mendekatkan dia kepada Allah. Itu ilmu tujuan. Agama itu ilmu tujuan. Ilmu bumi, ilmu dunia ini semua ilmu wasilah. Maka akan bersalahlah kita, tersesat kita pada saat memang menjadikan ilmu wasilah ini sebagai tujuan. Nah, tujuan lu jiknya hana lain. Lalu saat kita ajarkan tentang agama dalam masalah ilmu dia, yang ke ilmunya. Ya, ke ilmu lun. Ya, itu bukan ilmu saya. Enggak, itu adalah ilmu tujuan sebenarnya. Tujuan akhir. Ya, tujuan akhir. Maka orang jangan pernah jadikan ilmu wasilah kita itu sebagai ilmu tujuan. Jangan. Tapi itu ilmu wasilah kita untuk menuju apa yang bisa saya lakukan dengan ilmu ini, mendekatkan saya kepada Allah dan menjadikan saya bisa membela dan membantu agama ini. Itu dia akhirnya ilmu tujuan kita. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Ada pertanyaan yang ditanyakan yang dirasakan perlu? Ya, silakan. Yang pertama, menarik sekali menyangkut dengan ketika manusia mau diciptakan oleh Allah, malaikat dan ada proses, ada perasaan buruk sangka pada saat diciptakan manusia. Kenapa malaikat sambil bersangka? Apakah ada kehidupan sebelumnya yang pengalaman sebelumnya mungkin terjadi apa pada sebagainya? Yang kedua, padahal tidak ada manusia pertamanya dengan Allah adalah diciptakan sebagai khalifah di alam, khalifah di bumi. Namun ditempatkan, kita lihat awalnya dalam surga. Ditempatkan, kenapa tidak langsung memang ke dunia ini? Terima kasih. Ya, baik ya. Pertanyaan pertama tadi adalah tentang masalah bagaimana kok malaikat protes. Dari mana malaikat tahu kalau seandainya manusia akan merusak dan menumpahkan darah di muka bumi? Itu dalam tafsir pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama yang paling kuat adalah menyatakan bahwa memang mereka dikasih tahu oleh Allah bagaimana adab ini berbeda dengan mereka. Di antaranya adalah diberikan nafsu yang tidak ada pada malaikat. Di situ malaikat paham bahwa kalau begitu mereka akan, konsekuensinya nanti ada di antara mereka yang akan menumpahkan darah dan merusak karena nafsu itu sendiri. Yang kedua, pendapat yang kedua, tapi ini pendapat yang lemah. Sebagian para ulama mengatakan dulu pernah sebelum manusia di bumi ini itu ada diciptakan golongan jin di bumi ini. Golongan jin itu ditaruh di bumi ini, mereka kemudian merusak. Ya,
Jadi ketika Allah ingin menciptakan lagi makhluk di bumi ini, karena sudah ada golongan jin yang sebelumnya yang mereka itu merusak di bumi ini, maka malaikat tahu bahwa ini diciptakan perusak lagi juga nanti kalau taruh di situ ya. Nah, tapi ini pendapat kedua ini pendapat lemah. Pendapat pertama yang lebih kuat. Dari situ mereka tahu. Nah, jadi Allah memberitahukan kepada mereka bagaimana khususiat daripada Adam yang akan diciptakan itu, sehingga mereka di sinilah mereka tahu. Nah, karena yang jelas kalau tidak diberitahukan oleh Allah, mereka nggak akan tahu. Nah, itu sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Nah, lalu yang kedua, pertanyaannya tentang apa tadi? Kalau seandainya memang untuk diciptakan di bumi ini sebagai khalifah, kenapa ditempatkan dulu di dalam syurga? Nah, kita sudah sampaikan bahwa jannah yang disebutkan ya di dalam penciptaan Adam itu jannah yang tidak sama dengan syurga yang setelah hari kiamat. Jannah di situ adalah tempat khusus. Ini pendapat Imam Mutawalli Sya'rawi yang kami sampaikan ini, bukan pendapat kami, bahwa jannah ini adalah jannah tempat syurga. Kalau bahasa kita syurga, tapi itu tempat briefing Adam, tempat pelatihan bagi Adam. Karena surga setelah surga itu boleh dimasuki setelah hidup di dunia, baru boleh masuk. Yang nggak ada hidup di dunia tidak boleh masuk dulu. Bahkan Nabi Muhammad harus proses itu dulu semua. Harus ada sirat, kemudian terus semua itu hisab, dan Nabi Muhammad lah bahasa kita yang membuka pintu itu. Nabi Muhammad duluan. Kok Nabi Adam sudah ada di dalam? Nggak ada. Ya. Ini adalah tempat briefingnya, tempat pelatihan bagi Adam alaihi salam, tempat pelatihan. Dan di sini syurga ini kemudian boleh keluar. Karena memang tidak diciptakan untuk tinggal di surga. Sebelum diciptakan sudah dikatakan mau tinggal di bumi kok. Ya. Jadi di situ ada diciptakan tempat briefing Adam. Briefing dan nantinya akan disebutkan kepada Adam bahwa ini boleh, itu tidak boleh. Kok di dalam surga ada boleh, ada tidak boleh? Nah, makanya kita tahu bahwa surganya beda. Di dalam surga nggak berlaku larangan. Tapi ini kok ada. Nah, berarti ini surga beda ini. Ya, artinya tempat yang bukan yang dimasuki oleh anak Adam setelah dunia. Nah, ini berbeda. Jadi tempat briefing dia. Nah, jadi jangan salahkan Nabi Adam. Untung punya hana pajuh, kata yo kepangat tadi, ya. Enggak, memang sebelum diciptakan mau ditaruh di bumi kok, ya. Jadi jangan salahkan Nabi Adam, jangan salahkan ayahanda kita. Nah, begitu, ya. Salahkan diri kita, sudah tahu dulu ayah kita ada seperti itu, mau bertaubat, hari ini kenapa enggak mau bertaubat? Nah, salahkan diri kita kalau ternyata enggak masuk ke surga, nauzubillah min dzalik. Nah, ya, ada yang lain? Ya, baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kami sampaikan terakhir adalah bahwa untuk dana takaful, sebahagian dana takaful yang kita kumpulkan hari-hari dalam tabungan kita subuh Selasa ini, itu subuh Selasa dan subuh Kamis, kami peruntukkan sebahagian dana tersebut saat ini adalah untuk membantu saudara kita dari Baitul Mishkat yang memerangi rentenir di Pasar Sigli. Jadi mereka alhamdulillah sudah beberapa bulan bekerja, memberikan pinjaman yang tidak ada bunga, tidak ada apa-apa. Pinjaman 1 juta dipinjamkan, 1 juta diambil balik demi untuk memerangi rentenir, dan itu dari bapak-bapak ya, 10 juta yang ada daripada kita itu kita untuk tahap pertama kita supply, kita berikan modal untuk mereka untuk supaya membantu saudara-saudara kita di pasar yang mereka perlu kepada pinjaman demi mereka berdagang. Nah, begitu laporan kami sampaikan sekilas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.